Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman dan keluarga Putri Cempa dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast Putri Cempa, sebelumnya kami akan mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga kita semua menjadi ibu-ibu yang menjadi kebanggaan anak-anak kita semuanya. Dan bersama dengan kita kali ini sudah ada ibu-ibu, karena semuanya sudah menjadi ibu, bahkan ada yang mau menjadi nenek. Yang pertama ada Bu Happy, ada Bu Ham, dan ada Mbak Roro Wulan. Kita akan diskusi tentang apa sih peran serta ibu dan bagaimana selayaknya menjadi seorang ibu yang juga bisa menghantarkan putra-putrinya untuk meraih masa depannya. Terima kasih Bu Happy, Bu Ham, dan Mbak Roro sudah hadir kembali di podcast Putri Cempa. Mudah-mudahan nggak bosen, karena memang podcast Putri Cempa ini adalah sajian tontonan yang informatif, edukatif, dan inspiratif, sehingga jangan lupa teman-teman untuk selalu like, share, subscribe, dan komen-komen positif untuk mendukung kegiatan kami. Dan juga siapapun yang ingin hadir di podcast Putri Cempa, kami persilahkan. Kami akan menyambut dengan ruang terbuka, dengan sangat apresiatif sekali, supaya teman-teman bisa berkontribusi di podcast Putri Cempa. Monggo Bu Happy dan Bu Ham nanti diinformasikan ke teman-temannya juga, Mbak Roro. Bu Happy sudah berapa tahun menjadi seorang ibu? Sebentar, maaf ya ini ya Bu ya. Okay. Oh, ini karena edisi spesial. Kebetulan saya, Bu Ham, memang sudah setiap hari berinteraksi dengan Ibu Hariro ini, dan kami duduk di sini juga tidak hanya satu kali ini, karena ini momen spesial. Saya ini rodok protesnya gantian. Bukan kita terus yang ditanya, tapi harusnya kami juga punya kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Hariro. Kebetulan karena ini momennya spesial, jadi gitu Bu. Yeah. Jangan kita terus yang ditanya Bu, ya Bu. Kapan lagi loh kita mau ditanya? Kayak gitu ya, sama-sama juga. Yeah. Bu Hariro ini ibunya wong akeh malah, ya ibunya banyak orang, gitu ya. Gimana? Ganti posisi loh Bu. Ya, oke. Berarti Bu Happy duduknya di sini gitu. Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Enggak juga nggih. Ya, yang penting kita ini saling tanya saja, saling berbagi saja, saling kita berbagi. Ini podcast Putri Cempa edisi spesial Hari Ibu. Karena ini momennya pas edisi spesial, jadi kapan lagi kami ini untuk bisa mewawancarai Ibu Hariro yang biasanya memang Ibu Hariro yang sebagai pewawancara, gitu ya Bu. Nah, nggih. Oke, siap sedia untuk peringatan Hari Ibu. Oke, nggih. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi gini, karena ini memang momen spesial dan bisa jadi tidak setiap tahun kita bisa membuat acara seperti ini. Jadi ini harus kita manfaatkan betul. Jadi ini karena momennya Hari Ibu, nanti yang akan kita tanyakan, akan kita diskusikan pun tentang seputar ibu, seputar peran sebagai ibu, gitu. Jadi yang pertama Ibu Hariro, ini menurut Ibu Hariro, kapan seorang perempuan itu siap menjadi seorang ibu? Perempuan siap menjadi seorang ibu ketika dia sudah ijab kabul. Menikah? Iya dong. Okay. Ketika sudah menikah, seorang perempuan harus siap menjadi seorang ibu, karena kan kita tidak tahu ya, sering terjadi begitu malam pertama ternyata masa subur, sebulan lagi sudah hamil. Artinya kan secara mental dia harus siap menjadi seorang ibu, gitu ya. Nah, iya, ketika dia sudah qabiltu nikah, ya sudah, itu siap menjadi seorang ibu. Gitu ya. Nah, itu secara biologis. Terus yang kedua, siap menjadi seorang ibu ketika terjun di dunia pendidikan. Meskipun belum menikah, gitu dia mengajar, mendidik di usia TK, PAUD, MTS, SMP, itu harus siap menjadi seorang ibu ketika terjun di dunia pendidikan. Siap menjadi seorang ibu ketika menjadi pimpinan sebuah institusi atau lembaga atau kantor. Dia juga harus siap menjadi seorang ibu karena dia menjadi pimpinan
dalam sebuah lembaga yang dinaunginya. Itu jadi mulai siap menjadi seorang ibu tidak hanya ibu secara biologis loh ya, tetapi karena sesuatu karena punya kapasitas sehingga dia harus siap jadi seorang ibu. Berarti mental sebagai seorang ibu itu memang harus sudah di-prepare jauh-jauh hari sebelum seorang perempuan itu menikah. Betul, gitu ya, Bu? betul. Oke. Selanjutnya, Bu, tugas inti seorang ibu menurut Ibu Kharirah seperti apa? Seorang ibu itu yang penting bisa hangat kepada anak-anaknya. Inti seorang ibu itu anak-anak mau berlabuh kepada dirinya. Jadi misalnya secara biologis dia menjadi seorang ibu, anak-anaknya ya bergelenjotan, kemudian bermanja-manja kepadanya. Kalau dia seorang pimpinan perusahaan ya anak buahnya itu bergelenjotan. Enggak. Maksudnya ya, Bu, anak buah ketika pimpinan perusahaan anak buahnya itu ya familiar gitu loh. Ada apa-apa mau ngadu, komunikatif, kooperatif, dia koordinasi terus dengan pimpinannya. Ketika seorang guru ya anak didiknya itu ya dekat sama bu gurunya. Jadi tugas utama seorang ibu yang penting itu dulu. Kehadirannya selalu ditunggu dan selalu dirasakan oleh anak-anaknya. Gitu ya. Dari hati ke hati. Itu dulu. Menurut Baby gimana? Oh gitu. Bisa jadi agak pendapat juga sih, bisa jadi seorang ibu itu karena memang identik dengan ributnya, identik dengan cerewetnya. Nah, pada saat sepi, rumah sepi, tidak ada yang cereweti, tidak ada yang ributi, itu bisa jadi anak itu malah kangen suasana seperti itu. Ada yang seperti itu enggak, kalau pengalaman saya sendiri seperti itu, Bu. Ya, nek di rumah memang rame, selalu ribut, selalu cerewet. Jadi nek tidak ada seperti itu nggih hampa. Jadi mama ini janjinya kayak ngapain? Kalau menurut saya sih tugas utama seorang ibu yang penting merasa dibutuhkan anaknya gitu loh. Kalau anak-anak sudah nggak butuh ibu itu berarti ibu nggak jelas tugasnya gitu. Iya dong. Karena sampai saya tua seperti ini loh Bu, walaupun sudah punya cucu, saya dengan ibu itu masih butuh gitu loh. Ada apa-apa bu ibu gitu kan. Meskipun hanya sekedar untuk cerita bahwa hari ini kita bahagia, hari ini kita ada pengalaman baru, itu kan kita butuh kepada seorang ibu. Sudah tugas utama ibu itu dulu. Oke. Saya menyambung dari Bu itu ya. Monggo, silakan Bu. Kalau dimanfaatkan dimulai jadi seorang ibu itu setelah ijab kabul atau menikah, berarti jadi ibu itu ada fase-fasenya. Fase pertama, fase tengah, fase akhir. Karena memang manusia itu kan pasti berakhir. Betul. Nah, bagaimana memasukkan fase itu dalam sosok seorang ibu? Kebetulan kan ya Bu Ham, kalau saya kan sudah 50 tahun, berarti fase itu sudah tak alami semua. Iya, maksudnya gini. Berarti masuk di fase berapa? Fase sudah nenek dong, fase sudah matang kan. Ketika dikatakan fase ibu pertama itu dimasukkan ke dalam fase yang pertama itu yang seperti apa? Pada fase yang tengah itu yang seperti apa? Fase pertama ya sebetulnya ibu yang gaul. Ibu yang funky gitu sama anak-anaknya. Memang harus ada. Iya dong. Memang harus seperti itu. Iya dong. Ya juga fase pertama ketika masih muda, anak-anaknya masih kecil, itu dia harus jadi ibu yang gaul. Artinya dia tahu bahwa jadi temannya anak-anaknya. Sahabat. Tapi prakteknya ketika mohon maaf ya Bu, prakteknya ketika saya masih di usia belasan tahun atau 20-an tahun itu saya tidak bisa mengendalikan emosi. Enggak sabar, terus kemudian sering marah. Kalau ada yang berantakan sedikit saja sudah blok langsung nggak sabaran begitu, dan itu berimbas kepada anak-anak saya. Itu di fase pertama ya Bu? Fase pertama. Pasti mengalami seperti itu. Pelapornya seperti ketika itu. Rumah berantakan, ketika anak-anak baru adaptasi menjadi seorang ibu. Artinya mumpung ada beberapa yang belum menjadi ibu, mentalitas itu harus ditumbuhkan dulu bahwa ketika saya saat menjadi ibu itu saya harus bisa mengendalikan emosi. Bagaimana menghadapi, karena saya pengalaman dulu ketika masih anak-anak menghadapi anak-anak itu memang nggak sabar gitu loh, nggak sabar. Beda ketika fase tengah itu kita sudah mulai sadar bahwa ketika anak-anak tak
sikapi begini, mereka akan merespon begini, itu kita mulai sadar. Dan menggunakan ilmu titen. Nah, wis niteni, ya betul, wis niteni kebiasaan anakku. Ketika mereka mau berantakan mainannya begitu kan, ketika kita merintahnya ayo udah diberesin bareng-bareng, mereka malah lebih senang daripada dibentak, enjoy daripada dimarahin, daripada disuruh-suruh gitu loh. Itu fase yang tengah-tengah ya Bu. Nah, kalau fase yang selanjutnya adalah kita harus bisa menikmati kesendirian. Ketika anak-anak sudah dewasa, sudah punya rumah sendiri, kita sudah punya menantu, kita harus bisa menikmati fase asik dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Ya, jangan merepoti anak-anak karena mohon maaf ya. Anak-anak sudah punya kebutuhan sendiri, sudah punya dunia sendiri. Orang tua sudah tidak direpoti itu sudah seneng. Jangan merasa bahwa karena kita punya anak terus kita merasa bahwa saya berhak untuk merepoti terus karena dia anak saya. Tidak. Ketika anak itu dididik dengan baik, anak akan mendekat dan merasa butuh kepada ibunya. Nggak usah ibu itu minta. Justru anak merasa ingin memberi. Oke, sekarang tak sambung ya. Anak membutuhkan seorang ibu berarti sampai meskipun di fase yang terakhir Betul. ibunya. Sekarang ini berkembang loh di masyarakat. Yang notabene di daerah saya yang saya lihat ini kan anaknya itu bekerja. Terus ibunya itu ngomong. Gimana untuk menikmati hari-hari dengan waktunya sendiri karena sudah punya beban ngomong putu. Tidak hanya satu, bahkan mungkin ya Bu. Iya, kadang titip tetangganya juga. Gimana itu anaknya Bu? yang lain juga ya. Kalau memang orang tua, kalau saya sendiri misalnya punya cucu dan kemudian tidak ada kesibukan, tidak ada aktivitas yang produktif, ya ngomong cucu itu sebuah kebanggaan dan kepuasan, keasikan, hiburan. Kita asik dengan menikmati masa tua dengan dekat dengan cucu-cucu kita. Tapi kalau memang masih punya aktivitas yang produktif, sebaiknya anak jangan membebani orang tua untuk ngomong. Apa aktivitas yang produktif itu? Misalnya kalau di desa kan orang tua ke sawah. Kalau misalnya masih di kota kan masih punya komunitas-komunitasnya orang tua itu, kan begitu. Atau juga mungkin lebih baik diberi kesempatan untuk banyak ngaji, banyak ibadah, banyak berkegiatan sosial kemasyarakatan. Masa nalika nom anake papat ngomong bareng wis tuwa duwe anak gede-gede malah kepengen istirahat kon ngomong putune. Itu realita yang ada, memang ada Bu yang Masyarakat. seperti itu ada dan saya melihat sendiri gitu loh. Kalau orang tuanya neneknya itu ikhlas nggak apa-apa, tetapi kalau memang masih ada kegiatan ya seorang anak mestinya bertanya. Karena saya melihat ibu saya juga tidak ngomong putunya sama sekali. Ibu saya punya cucu itu kan 8 ya, itu nggak ada yang dimong. Ibu saya sampai sekarang masih di pasar, masih aktif ngaji, masih berkegiatan dan satupun cucunya tidak ada yang dimong ibu. Tetapi cucu-cucunya deket. Karena itu tadi Deket meskipun tidak dimong loh, deket. Tapi ibu masih beraktivitas. Nah ini mungkin berhubungan juga nggih, yang akan saya tanyakan begini Bu, seorang wanita itu kan kadang memang dia punya karir nggih, punya pekerjaan selain pekerjaan utama sebagai seorang ibu rumah tangga, dia punya karir keluar, punya aktivitas di luar. Mungkin nyambung juga dari yang tadi ditanyakan sama Bu Ham nggih, pada saatnya seorang wanita itu mempunyai karir, mungkin untuk kedepannya anak-anaknya juga melihat kalau oh ternyata mama itu memang tidak ada waktu ya, misalnya kok dititipi putrane, dititipi cucunya. Nah sekarang menurut Ibu Harirah bagaimana menanggapi atau pendapat Ibu Harirah tentang seorang ibu yang berkarir dan seorang ibu yang memang murni sebagai ibu rumah tangga? Menurut Ibu Harirah itu lebih baik yang mana atau lebih utama yang seperti apa? Kalau saya sih setuju ketika punya anak di usia emas itu lebih baik di rumah. Iya, lebih baik di rumah. Sebentar. Okay. Secara pribadi ketika kita punya anak usia emas, masanya masih balita, masih perlu kasih sayang seorang ibu. Sepanjang secara ekonomi, secara kebutuhan finansial itu cukup, itu istri lebih baik di rumah.
seorang ibu lebih baik tidak bekerja. Mohon maaf, tidak bekerja. Misalnya harus bekerja, itu bekerja yang bisa dihandle di rumah. Misalnya bekerja itu separuh waktu. Jangan pagi sampai malam, malam sampai pagi gitu, jangan. Karena nanti eman-eman loh tidak mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak. Tetapi kalau memang sangat terpaksa dari sisi finansial keluarga itu, kadang-kadang kan kita tahu ya, ibu tidak hanya menjadi tulang rusuk, tapi tulang punggung. Kan banyak perempuan sekarang menjadi tulang punggung keluarga, itu beda persoalan. Kita harus tahu, tetapi biasanya seorang ibu yang produktif, yang memang dia bisa mencukupi keluarganya, itu cerdas, bisa membagi waktu. Bukan ibu yang hanya, mohon maaf, foya-foya, jalan-jalan, shopping-shopping, bukan begitu. Tetapi ketika ibu itu bekerja di luar rumah, dia menjadi tulang punggung keluarga, saya yakin dia pasti cerdas membagi waktu. Artinya lebih mulia mana seorang ibu itu di rumah maupun di luar rumah? Sama mulianya, asal dia menjadi seorang ibu yang memang ada untuk anak-anaknya. Begitu sama mulianya. Tetapi kalau memang disuruh milih dan keluarganya sudah cukup, sang suami misal, "Wes Bu, mending di rumah saja karena anak-anak masih kecil." Saya punya kok saudara sarjana teknik sipil, dia komlot di universitas ternama. Suaminya Mas Rudi itu juga orang pinter. Mereka berkompromi, Bu. Ketika anak-anak masih kecil, si istri di rumah, padahal gajinya sudah lebih dari 15 juta saat itu loh. Tetapi memang hasilnya luar biasa. Anak-anaknya baik, santun, terdidik, pinter, cerdas, karena full kasih sayang ibunya. Beda ketika saya melihat seseorang yang memang asik dengan karirnya, tidak bisa membagi waktu, anak-anak liar. Gitu ya. Iya. Jadi ini tinggal pilihan saja, kompromi antara suami dan istri. Sama mulianya sih sebetulnya. Mau berkarir, mau ibu rumah tangga, sama mulianya. Yang penting ibu selalu ada untuk anak-anaknya. Saudara saya yang karir itu juga quality time kan. Yang penting ketika ketemu sama anaknya, dia menggunakan itu dengan sangat berkualitas. Tapi mohon maaf Bu, ini tadi untuk statement yang pertama, jika kita mempunyai anak balita di usia emas, lebih baik kita di rumah. Mohon maaf, kalau seperti ini yo agak kontra juga nggak Bu? Kalau misalnya kita punya pekerjaan, punya karir sebelum menikah memang sudah kita geluti, kita lakukan setiap hari, kok tiba-tiba ujuk-ujuk setelah melahirkan, setelah punya anak, terus pada akhirnya ke rumah, padahal kita itu kan berhubungan dengan tanggung jawab dengan banyak orang Bu. Jadi ya bisa juga Bu, misalnya kok semata-mata oke, suaminya mencukupi, kamu di rumah. Ya penting kan bisa membagi, juga, ya, Bu. Bisa mendistribusikan. Nah itu loh, kalau itu saya orang sepakat. Ibu dengan bantuan misalnya tadi ada orang tua kan berarti bisa untuk mengawasi dari Yodi. Kalau saya lebih sepakat ketika suami memang sudah mampu mencukupi nafkah lahiriahnya, saya sepakat ibu itu di rumah untuk anak usia emas. Nanti merintis karir ketika anak-anak sudah dewasa, nggak apa-apa kok. Karena apa, mohon maaf ya, apa sih sebetulnya yang dicari di dunia ini ketika kita sudah menjadi seorang ibu? Bukankah kita lebih utama memprioritaskan anak-anak kita? Suami kita bertanggung jawab kok. Beda ketika secara finansial memang kita dibutuhkan untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi kalau sudah seperti saya tadi matur, saudara saya itu, dia juga sudah menjadi pegawai bank, sudah punya karir yang bagus, dia memilih untuk menghormati anaknya. Ketika anaknya sudah 3 itu dewasa, yang paling kecil itu sudah 10 tahun, dia mulai merintis karir dan sekarang sukses kok, punya perusahaan sendiri kok. Bukan berarti di rumah terus nggak ngapa-ngapain loh, Baby. Paham? Orang cerdas itu di rumah bukan nggak ngapa-ngapain loh. Kerja apapun dari rumah di remote bisa kok. Jadi seorang ibu juga seorang ibu harus karir. Iya, karir betul. Multi betul sepakat. Iya. Jadi babu juga. Banyak. Kan jadi direktur di rumah tangga. Bendara juga. Direktur. Iya. Jadi bendara. Itu karir yang multi. Ya, tapi saya tetap sepakat
kalau misalnya punya anak di usia antara 1 sampai 6-7 tahun lah maksimal, lebih baik ibu itu di rumah. Sudah. Kecuali memang ada kesepakatan, ada orang yang dipercaya untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Sekarang kan sudah ada pendidikan anak usia dini, penitipan anak yang nuwun sewu pendidiknya berkompeten kan begitu itu ya, untuk tapi kan itu tentu strata sosialnya tinggi yang kuat seperti itu Bu, mungkin ASN, mungkin dokter, mungkin apa yang kuat bayar sekolahan ngoten niku kan. Tapi sekarang banyak kok Bu yang di buruh pabrik itu juga butuhnya itu karena dari waktunya tidak bisa mencukupi untuk anaknya, juga dia pengen anaknya memang bisa terlatih dari kecil, waktunya yang tidak ada. Nah, artinya dia memberikan solusi pada pada situasi yang seperti itu, Bu. Karena banyak orang yang mengalami kan. Kalau memang dia masih ingin merintis karir, berarti harus ada kesadaran bahwa saya ini ada untuk anak saya. Iya, harus nggih, pasti nggih, karena tidak kemudian aku kesel loh, ngapain aku jadi mikir ngene-ngene, bukan begitu. Bukan kemudian apatis gitu loh Bu, tetapi saya harus ada untuk anak-anak saya. Sesibuk apapun, anak-anak selalu membutuhkan ibunya. Jangan diberi waktu sisa. Jangan diberi waktu sisa, betul. Harus diprioritaskan. Benar loh Bu. Gitu ya. Iya. Gitu Jangan ya, anak-anak. Aku wis kabur lagi nyapa anak kan, bukan begitu. Anak-anak itu prioritas bagi seorang ibu. Tapi kebanyakan seperti itu. Nek wis kabur Sisa. Jangan diberi waktu sisa. Tenaganya sisa, waktunya sisa. Iya. Perhatiannya sisa. Nah, itu tidak boleh. Tapi ya enggak boleh juga Bu, kadang juga kita berkegiatan di luar soalnya mau kita karir ini. Enggak seperti itu juga Bu, maksudnya kita tetap berkegiatan di luar, tapi juga kita sambil mantau kegiatan anak-anak yang sedang di rumah. Misalnya jamnya ngaji, waktunya belajar, waktunya makan, kita kan tetap sambil mengingatkan kita di tempat kita yang saat itu tidak bersama dengan mereka. Jadi ibu online kan, tidak juga ya. Lah itu ya tapi tidak saat ini berarti kita memang mengakui manfaat media komunikasi yang saat ini sudah begitu canggihnya, itu termasuk membantu juga. Asal kita misalnya asal tidak kebablasan. Misalnya dulu kalau kita hanya telepon saja, kita hanya bisa mendengar suara, kita tidak tahu dong kalau misalnya kita itu diakusi, dibohongi, anak kita bilangnya di rumah tapi ternyata baru main, baru dolan. Tapi kalau untuk saat ini ada video call, di mana di rumah. Tapi saya tetap lebih sepakat anak itu sering dipeluk, sering dicium sama ibunya. Ya pasti Bu. Itu begitu datang masuk rumah, dari rumah cuci tangan, cuci kaki, nomor 1 yang dipeluk anaknya. Gitu, bukan bapaknya. Begitu. Kalau ada bapaknya dulu boleh. Tapi tetap yang dicari anaknya, dipeluk dulu, disapa dulu. Jangan deket-deket dulu. Mama lagi capek, jangan begitu. Gitu ya. Tapi justru cuci tangan dulu. Kemudian kita langsung nyapa anak kita. Prioritas anak itu menjadi skala prioritas orang ibu. Corona. Ya, nggih pasti. Intinya anak itu memang prioritas betul, karena waktu, apalagi tadi seperti yang sudah dingendikake nggih, usia emas itu tidak akan terulang kembali. Betul. Pada saatnya anak-anak sudah dewasa, sudah besar, kita akan kehilangan momen seperti itu. Selanjutnya Bu, ini fenomena yang saat ini ya mumpung ini, mohon maaf ya Mas Bu, mumpung ya ini kan edisi khusus guys, spesial Hari Ibu. Nah jadi gini Bu, fenomena saat ini seperti yang kita lihat di lingkungan kita saja, di lingkungan terdekat kita, banyak ibu-ibu, mohon maaf bisa dibilang itu memang yang berusia sudah agak lanjut, mungkin karena pada waktu dulu tidak ada media sosial seperti sekarang. Saat ini beliau itu mengenal dan ternyata enjoy. Kadang ada ibu-ibu yang memang mungkin setiap hari ku karaoke, grup-grup, kumpul-kumpul, reuni, jalan-jalan, arisan. Gimana Bu? Nah, menurut pendapat Ibu Karira seperti apa itu? Kalau menurut saya sepanjang seorang ibu, jika dia sudah bahagia menjadi seorang ibu, pasti nggak suka kegiatan itu. Ini dicatat ya. Ketika dia sudah bahagia menjadi seorang ibu dan bisa menikmati menjadi seorang ibu, pasti tidak suka kegiatan itu.
yang disampaikan Bu Happy. Nggak suka karaoke, nggak suka pergi-pergi bersama Shopping. teman-temannya, nggak suka sing aneh-aneh gitu, nggak punya suka. Ketika komunitas dia baru. sudah menikmati menjadi seorang ibu. Karena saya ini juga ibu. Saya lebih senang bersama dengan anak-anak, makan Cucu. bareng anak-anak, bersama dengan cucu, ngajak ngaji mereka, ngajak ziarah mereka, ngajak diskusi mereka. Ngapain waktu saya tak mubadirkan untuk karaoke, untuk nyanyi-nyanyi yang nggak penting, untuk komunitasnya saya nggak suka. Karena apa? Mohon maaf, orang yang sering keluar rumah, apalagi itu perempuan yang seorang ibu, rasa syukurnya pasti berkurang. Gitu ya. Karena dunia ini gemerlap Bu Happy. Semua kondisi itu ada disajikan di depan mata. Ketika kita sering keluar rumah, sering ketemu teman, sering ketemu sesuatu yang tidak bermanfaat, kita akan berkurang rasa syukur. Sampai di rumah dengan suami kadang ngoso-ngoso. Temanku tadi begini, temanku begini, Nah, itu. saudaraku begini. Ini nggak efektif. Timbul Kan rasa lebih iri. baik saya menikmati kehidupan saya bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Makanya digarisbawahi, kalau dia sudah bahagia menjadi seorang ibu, pasti dia tidak melakukan hal-hal itu. Gitu ya, Bu. Nah, saya sendiri senang nyanyi, tapi saya nyanyi bersama adik-adik, bersama anak-anak. Saya karaoke bersama anak-anak dong, tak ajak mereka. Tapi yo sesasi-sasi, sepisah. Kolok-kolok gitu ya, kolok-kolok. Iya, Kolok-kolok, saya senang rekreasi, iya. piknik, tapi ya bersama anak-anak. Nggak kemudian asik dengan komunitas ibu itu apa? Komunitas ibu ya keluarga dong. Komunitas ibu itu ya keluarga dekat ini saja, teman-teman yang memang membawa aura-aura positif begitu. Pasti dia nggak akan suka seperti itu. Enggak, Bu, masalahnya ini kan di suatu waktu kami itu kebetulan bertemu dengan komunitas nenek-nenek. Saya menyebutnya seperti itu. Nenek-nenek. Seartus. Iya, memang nenek-nenek. Wong Neli, beliau nenek lincah. bercerita, nggih, Neli. bercerita. Cucu saya Nenek lincah. 6, cucu saya 3, kan begitu. Kok masih suka seperti itu, Bu? Dulu itu zaman kita itu belum ada seperti ini. Jadi ini mumpung ini ada, Puas-puasin. kita masih sehat, jadinya kita manfaatkan. Oh, begitu ya, gitu, Bu. Nggak apa-apa sih sebetulnya, kebahagiaan orang kan beda-beda Bu Happy. Ukurannya kan ya beda-beda. ukurannya bahagia beda-beda. Cuman ketika memang mohon maaf masih punya banyak waktu untuk beraktivitas seperti itu, dipersilakan saja. Yang penting jangan berlebihan. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apapun Terus itu. kemudian sekarang era media sosial misalnya, yang sudah usia nenek-nenek seperti saya, ya dimanfaatkan dengan hal-hal begini. Ini kan juga bagian dari kita memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman, kan begitu. Sharing-sharing. Nah, tidak kemudian kita euforia karena dulu tidak ada HP, tidak bisa selfie terus setiap menit selfie, setiap detik selfie. Terus kemudian kadang-kadang stylist kita atau gaya kita tidak cocok dengan usia kita. Minimal kita malu dengan anak gadis kita. Kita malu dong dengan cucu kita, kan begitu. Karena kita sudah di rumah sudah punya anak, punya cucu, punya menantu. Upamane misalnya saya upload seperti ini, kira-kira kalau dilihat menantuku piye. Apalagi kalau menantunya beda kelamin misalnya. Iki si nenek menantunya laki-laki. Kan masa aku macem dah wis duwe mantu lanang akeh kok ijeh gaya seperti ini. Ini kan Gitu ya. makanya malu itu sebagian dari iman. Kan begitu. Mulai dari kesadaran diri. Semua orang pastilah mengalami fase-fase itu. Iya. Saya dulu juga senang selfie segala macam, senang engkek, senang kemayuan begitu. Apa yang Kak? Iya dong. Nanti saatnya sudah selesai. Ketika kita sadar bahwa Ada masanya. ada sebuah fase yang akan mengundang kita, memanggil kita, yaitu kesadaran akan kematian. Iya. Karena di sekeliling kita yang paling dekat, orang meninggal itu kan gampang banget. Kenapa sih kita tidak mengisi sisa umur kita dengan hal-hal yang memang bermanfaat untuk banyak orang? Jangan sekaligus, jangan hanya nyenengke atine dhewe. Kalau senengnya awake dhewe iki ra ono bare. Ono ngene seneng ngene begitu. Egois berarti ya. Ini tadi kan membicarakan jadi seorang ibu yang baik-baik saja ya dalam rumah tangga.
ketika kita mengalami, mungkin dialami orang di luar sana ya, kita tidak baik-baik saja dengan pasangan, sementara kita jadi seorang ibu. Apa sih yang harus kita sikapi untuk memberikan semua ini kepada anak kita? Saya ini ibu, tapi saya bermasalah dengan bapakmu, misalnya seperti itu. Komunikasi, Bu Ham. Komunikasi dengan anak itu penting. Bahwa kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Ada beberapa keluarga yang bercerai, berpisah, ada beberapa, dan dalam keseharian kita, anak-anak kan bisa menilai, Bu. Bagaimana sikap ibunya, bagaimana sikap bapaknya, itu termemori, di memori mereka merekam. Berarti harus pandai-pandai berkomunikasi dari hati ke hati. Betul, dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak dalam keseharian loh. Terus kalau mereka harus menjelaskan sudah kondisinya. ternyata broken, memang harus mengalami bapak dan ibunya pisah kan, kita harus komunikasinya lebih lagi, mengkomunikasikan hal-hal itu sebagai seorang ibu, Mas. Sebetulnya begini, Bu. Rumah tangga yang berpisah, orang tuanya bercerai ya, itu juga tidak berbeda dengan rumah tangga yang masih rukun. Ketika bapak ibunya hubungannya masih baik, idealnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Walaupun realitanya banyak yang berbeda ya. Walaupun bapak ibunya bercerai, tapi kan hubungannya masih baik. Nah, disinilah peran seorang ibu. Bagaimana seorang ibu memberikan pola pikir yang baik kepada anak-anak, bukan meracuni. Kan ada anak ibu yang kemudian misalnya bercerai, kemudian pikirannya anak diracuni supaya membenci bapaknya, menjelek-jelekan ayahnya. Itu kan nggak boleh. Seorang ibu yang akan dihormati oleh anaknya itu akan ada keseimbangan informasi. Bapakmu pemabuk, bapakmu tukang judi, tetapi apapun itu bapakmu, kamu harus tetap hormat dong, kan begitu. Dengan kamu nggak boleh benci. Kita doakan yuk baik-baik, kita doakan bersama-sama supaya bapak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu sikap seorang ibu, bukan menjelek-jelekan. Terus gini, Bu, menjadi seorang ibu itu kan identik ketika seorang perempuan itu melahirkan. Gitu, pada saat seorang perempuan itu melahirkan, berarti seorang perempuan tersebut mempunyai anak biologis. Nah, ini yang saya tanyakan, mohon maaf nggih Bu Khariroh nggih. Menurut Ibu Khariroh, perempuan yang tidak mempunyai seorang anak biologis apakah juga bisa disebut sebagai seorang ibu? Bisa dong. Gitu. Kan begini. Ibu biologis, ibu ideologis, dan ibu kalau menurut saya itu ibu tidak sengaja. Ibu tidak sengaja. Ibu tidak sengaja itu begini, Bu. Saya bukan pasar saja ya yang tiban ya. Ibu tidak sengaja. Ada banyak perempuan yang tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak, tetapi dia punya jiwa besar ketika ada seseorang menitipkan anaknya kepada dia untuk dirawat sejak kecil. Ada juga yang memang ngoyo-woro kepengen duwe anak, angkat sampai dari bayi diambil. Kan begitu. Itu artinya kan ibu tidak sengaja. Jadi mereka tidak merencanakan dong. Masa ada orang perempuan yang wah aku seneng mandul lah, kan ya enggak. Tapi ingat bahwa seorang ibu itu berkewajiban satu, merawat anak ketika masih bayi dengan cara yang benar. Dia harus paham najis, bahwa pipis itu najis, bagaimana cara membersihkan. Ada loh ibu-ibu yang tidak paham najis, mohon maaf, yang ini saya bicaranya yang muslim ya, bukan yang non muslim. Dia muslim tapi tidak paham najis, anaknya pipis popok dia ambil tanpa disucikan, taruh di kasur. Kemudian yang seharusnya tidak kena najis menjadi kena najis semua. Bagaimana mungkin seorang anak yang dari kecil bergelap dengan najis karena ibunya tidak tahu najis. Nah, sekarang belajar lewat Google kan bisa, belajar lewat YouTube bisa. Kenapa perempuan tidak mau belajar? Jadi dari kecil merawat harus paham najis. Yang kedua,
ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Berarti seorang ibu juga harus menjadi guru. Meskipun tidak melahirkan, nek duwe dititipi anak dari kecil, apalagi sing ngoyo-woro kepengin adopsi anak, dia juga harus menjadi seorang guru bagi anak. Yang ketiga, seorang ibu harus memberikan pendidikan yang baik dalam keseharian. Perempuan seorang ibu yang membiarkan anak-anaknya dari kecil selalu berpakaian yang tidak sopan, mohon maaf, saya rasa itu bukan ibu yang baik. Masa sih seorang ibu kok mau membiarkan putrinya auratnya dilihat sama orang lain? Itu bagi saya bukan ibu yang baik. Seorang ibu justru harus menjaga anaknya sebagai mahkota, sebagai barang yang berharga. Diajari berpakaian yang sopan, berpakaian yang tertutup. Apalagi kalau saya masih kecil dulu, saya diwajibkan ibu saya kalau malam tidur harus pakai celana panjang sama baju panjang. Karena apa? Saya punya saudara laki-laki, saya punya adik laki-laki, saya punya kakak laki-laki. Begitu aturannya dari ibu saya, nggak boleh saya pakai celana pendek atau baju pendek di rumah sementara saya punya kakak laki-laki, saya punya adik laki-laki. Saya harus malu, kata ibu saya. Nah, ini harus mulai dibiasakan. Harus dibiasakan sehingga ibu itu ada yang ibu biologis, ada yang ibu ideologis. Nah, meskipun tidak punya anak, tetapi ketika punya ideologi yang benar kan ditularkan ke sekelilingnya, ke siswanya, ke misalnya guru-guru, ke apalagi ibu yang tidak sengaja. Ideologi kayak Pancasila. Ideologi. Ya dia dong. Ideologi kita kan. Artinya ketika misalnya mohon maaf ada anak dititipkan kepada kita, ternyata dia bapak ibunya Nasrani. Setelah menjadi anak didik kita didik menjadi seorang yang Muslim atau misalnya Hindu, Buddha, berarti kan ideologinya berubah sesuai dengan didiknya, ya kan? Misalnya dulu dia punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, misalnya orang tuanya mohon maaf anak haram kalau banyak bahasa orang kan. Berarti kesimpulannya itu jadi ibu rumah tangga itu macam-macam tidak bisa disimpulkan satu saja. Ibu rumah tangga adalah gitu, nggak bisa ya Bu, berarti definisinya itu kan berarti multi, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Berarti kira kan tidak bisa ibu rumah tangga adalah itu kan tidak bisa. Berarti kan kita harus menjadi seorang ibu yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ketika memang kita menjadi seorang ibu, ya begitu. Pokoknya ibu itu ibu harus ada selalu untuk anak-anaknya. Anak-anak sudah menikah, mereka ekonominya makmur, ekonominya sehat misalnya, seorang ibu tetap punya peran. Seneng lihat anak-anaknya sukses. Tetapi ketika anak-anaknya jatuh, ibunya lebih dulu sedih. Ibunya lebih dulu sedih dan ibu akan merasa gagal menjadi seorang ibu. Dan kemudian ibu itu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Seperti saya punya pengalaman pribadi Bu Happy. Ibu saya sendiri. Saya rasa Bu Happy pasti bangga dengan ibunya, Bu Ham bangga, Mbak Roro bangga, saya juga bangga dengan ibu saya. Ketika saya benar-benar tidak punya uang, ibu saya itu kan perhiasannya dari sini sampai sini, mohon maaf. Langsung kok satu kotak dikasihkan, mana yang kamu jual? Silahkan untuk modal kembali, kamu harus bangkit, kamu harus bekerja. Itu ibu saya. Kalau kemudian ngapain, sudah tak pinterke, sudah tak modalin, bangkrut sendiri, nggak urusan aku sebagai orang tua, itu bukan tidak ibu, nggak ada ibu begitu. Karena pengalaman saya tidak begitu. Ketika kondisinya memang pas enak, ibu seneng lah ngerti anakku secukup. Tapi kondisinya ketika anak terpuruk, ibu langsung nomor satu yang menolong. Jadi garda. Nah, kamu butuh apa? Butuh modal? Silahkan, ibu punya tabungan. Ibu punya duit, ibu punya perhiasan. Begitu ibu, itu ibuku. Jadi ya benar. Dan itu saya alami betul. Saya alami ibu itu betul. Pasti ada di garda utama untuk tempat menolong anaknya, apapun itu kondisi. Meskipun tidak terucap. Dan satu hal yang saya bangga kepada ibu saya itu begini,
selagi saya mampu, saya tidak akan minta kepada anak-anak supaya sampai kapanpun saya bisa memarahi anak-anak saya kalau dia tidak beribadah. Betul, nggih. Itu ibu saya. Jadi ibu itu kepengen ketika anak-anaknya misalnya lupa beribadah, beliau masih bisa memarahi ketika tidak tergantung kepada anak-anak. Masih ada Itu ibu saya. marwahnya. Beda ketika kita sedikit minta sama anak, seperti misalnya saya punya anak sudah besar, sedikit minta, bagaimana kita bisa tegas kepada anak-anak ketika anak-anak kita melencong? Ya, Kan begitu. Nah ini juga harus dan ibu saya mengalami itu betul, sudah memberi contoh kepada anak-anaknya. Kenapa sih Bu kalau dikasih kok nggak mau? Ibu masih mampu. Ibu nggak butuh apa-apa, butuhnya makan apa? Makan sudah dikasih sama kakakmu, aku nggak butuh apa-apa. Kan begitu. Tapi aku lebih seneng ketika lihat anak-anakku itu rajin ibadahnya, rukun. Aku nggak butuh apa-apa, nggak pernah kemana-mana. Memang ibu saya bukan ibu-ibu sosialita ya, walaupun sampai sekarang usianya sudah hampir 80 tahun masih bisa main HP, Bu. Gaul, pinter, cerdas, tapi bukan untuk kegiatan yang tidak produktif. Hidup di segala era. Ya, hidup di segala era dan memang cerdas. Mampu menyesuaikan nggih. Ternyata panjang sekali nggih membahas tentang ibu Iya. teman-teman. Jadi ini untuk saya sendiri, mumpung belum tumpah, monggo silahkan dilanjutkan kalau mau ada Saya yang kalau cerita yang tentang ibu dibahas memang lagi. terharu. Iya. Iya. Gimana? Cukup? Yes. Cukup? Ya. Semakin Cukup, ya? lama nanti saya semakin terharu-haru. Iya, nanti Iya, makanya Bu, Neraca-neraca. sebelum saya ini Tidak tumpahnya semakin mudah-mudahan. terharu ya. Semakin terharu. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa menjadi ibu-ibu yang seperti yang sudah dingendikakan, disampaikan oleh Ibu Hariroh. Mudah-mudahan memang di usia kita sampai besok kita bisa betul-betul menjadi ibu yang memang betul-betul menjadi ibu seutuhnya yang Amin, dibutuhkan amin. oleh putra-putri kita sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Mohon maaf karena ini tadi yang opening Bu Hariroh. Iya. Nah, sekarang yang nutup juga harus Bu Hariroh. Kita Iya. kan ada di tengah-tengah saja begitu ya. Gitu ya Bu. Monggo ini cukup. Terima kasih sekali Bu Hariroh atas waktunya, atas kesempatan kita untuk Ya, bisa matur nuwun. bertanya-tanya kepada Ibu Hariroh. Terima kasih. Keluarga Putri Cempa dimanapun berada, sekali lagi selamat dari Ibu, dan semoga kita semua menjadi ibu-ibu yang bisa dibanggakan oleh anak-anak kita. Tetaplah menjadi seorang ibu, sesibuk apapun kita harus selalu ada untuk anak-anak kita. Apapun kelebihan, kehebatan, kesuksesan kita di luaran, tetapi jika anak-anak tidak bisa merasakan kehadiran kita sebagai ibunya, kesuksesan itu tidak ada artinya. Apapun kepintaran dan kecerdasan kita di luaran, tetapi ketika anak-anak tidak bisa menikmati waktu bersama ibunya, kecerdasan dan apapun namanya itu tiada artinya. Untuk itu marilah kita saling mengingatkan, jadilah ibu yang baik, ibu yang membanggakan untuk anak-anaknya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan selayaknya memang seorang ibu adalah seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Happy, Bu Ham, dan Mbak Roro. Sama-sama.